Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaan minat manajer pada tugasnya. Lebih fokus pada kondisi internal perusahaan, menyelesaikan masalah jangka pendek, dan cenderung menghindari konflik. Manajer hanya tertuju pada ketertiban organisasi dalam pelaksanaan segala sesuatu yang berdasarkan sistem dan prosedur yang baku. Leader melihat peraturan sebagai alat pengatur kebebasan. Leader melihat peraturan sebagai alat pengatur kebebasan. Ya, sehingga leader berani membengkokkan aturan demi pencapaian tujuan organisasi, toleransi terhadap kesalahan yang tinggi, dan mengajak karyawan untuk belajar dari kesalahan. Karakter seorang leader adalah pengelola konflik yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer tadi yang pertama fokus ke internal perusahaan. Ya. Jadi dia tidak terlalu mempedulikan bagaimana kondisi eksternal, kebijakan pemerintah, lingkungannya, kemudian bagaimana kompetitornya gitu. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah-masalah jangka pendek ya, tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian kalau manajer juga cenderung menghindari konflik ya. Yang sebetulnya konflik itu merupakan senjata kita untuk meningkatkan kinerja ya. Nanti ada tuh manajemen konflik namanya ya. Manajemen konflik itu merupakan cara-cara pemimpin dalam hal pengelolaan konflik supaya bukan tidak ada konflik sama sekali di perusahaan, tapi bagaimana caranya mengelola konflik menjadi pemicu dalam peningkatan kinerja. Sementara manajer menghindari itu. Leader melihat peraturan sebagai alat pengatur kebebasan. Kalau dia punya aturan umum ya, yang tadi saya katakan tidak melanggar norma etika dan lain sebagainya, ya dia hanya berpedoman itu aja. Gitu. Dalam artian gini, saya kasih gambaran ketika kita berkeyakinan ya, beragama gitu ya. Dalam agama manapun saya pikir ketika kita mengimani sesuatu, maka kita harus menjalankan sesuai dengan keimanan kita gitu. Saya pribadi ya, ketika saya berdiri sebagai seorang penganut agama gitu kan, muslim, aturan yang saya mainkan adalah ketika tidak ada larangannya berarti boleh gitu kan. Itu pikiran sederhana saya gitu kan. Ketika itu tidak diharamkan, tidak jelas dikatakan bahwa itu haram ya, atau itu dilarang dalam agama, ya berarti semuanya boleh gitu. Tapi kalau manajer misalnya, manajer itu yang tidak dianjurkan jangan ya. Yang tidak ada tuntunannya dalam kitab Al-Quran gitu misalnya, itu jangan. Beda cara pandang itu jadinya. Kalau saya ketika tidak ada larangan maka semuanya boleh. Tapi kalau manajer ketika tidak ada tuntunannya jangan dilakukan. Meskipun sebetulnya kalau kita telaah semuanya ada tuntunan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita berpikiran sederhana, saya pikir manajer itu lebih fokus kepada apa yang diperintahkan itu yang dijalankan. Kalau saya, apa yang dilarang itu yang dihindari, tapi ketika tidak dilarang itu boleh saya lakukan gitu. Itu pandangan sederhana saya sebagai seorang penganut agama gitu misalnya. Dan saya pikir semua juga punya asumsinya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing, ya silahkan gitu kan. Itu kan bagian dari kebebasan kita dalam beragama gitu kan. Nah, balik lagi ke masalah leader ini, manajer dan leader. Kalau tadi si manajer itu menghindari konflik, kalau leader itu sifatnya dia mengelola konflik ya. Menjadi konflik yang sifatnya moderat. Artinya konflik itu dikelola tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi konfliknya, leader hanya fokus kepada penyelesaian konflik gitu. Tapi kalau konflik itu bisa dikontrol dengan baik, maka konflik itu bisa jadi senjata mereka untuk memiliki kinerja yang lebih baik.
Contohnya gini, konflik itu misalnya masalah gaji ya. Penggajian itu cenderung besar potensinya untuk menimbulkan konflik antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Ketika gajinya berbeda, ya, itu akan menimbulkan konflik. Tapi ketika gajinya disamakan, kinerjanya berbeda, juga akan menimbulkan konflik. Nah, biasanya manajer itu selalu tidak ingin ada konflik yang muncul dari situ, sehingga mereka lebih fokus kepada penggajian yang sifatnya tetap, ya, gaji tetap. Pokoknya bagaimanapun kinerjanya apa segala macam, pokoknya gajimu segini. Itu kan fokus orang yang terlalu anti terhadap konflik. Kalau leader kebalikannya, gajinya itu dibuat terpisah-pisah. Ada gaji pokok, ada gaji kinerja, ada bonus, ada apa segala macam gitu kan. Yang itu fleksibel dan selalu berubah-ubah dan tidak sama besarnya antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, tergantung kinerjanya. Nanti pasti ada timbul protes, loh Pak, dia kok dapatnya banyak, saya lebih sedikit gitu. Tapi karena kita sudah punya data gitu kan, konflik ini bisa kita kelola dengan baik. Artinya ketika kamu mau kinerja gajimu besar, maka kinerjamu juga harus ditingkatkan gitu kan. Ini kan proses pengelolaan konflik yang umum terjadi di mana-mana gitu kan. Oke, kemudian perbedaan dalam melihat kekuasaan. Manajer itu selalu melihat kekuasaannya sebagai melihat dirinya sebagai pemegang kekuasaan, kemudian memperlakukan karyawan sebagai bawahan yang harus mengikuti perintah. Kekuasaan digunakan sebagai alat kontrol, tidak menyukai perubahan dan fokus pada menjaga stabilitas. Yang penting stabil aja gitu kan, nggak mau berubah, karena asumsinya kalau dia mau berubah, dia mau ekspansi gitu misalnya, kestabilannya terganggu. Sementara kalau leader menempatkan sumber kekuasaannya bukan pada jabatan, tetapi pada keahlian dan intelektualitas yang dimiliki. Perubahan merupakan keharusan kalau lingkungan sudah tidak sesuai lagi. Gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mau berubah, akhirnya tidak bisa ngikutin zaman dan kolaps. Ya. Contohnya apa ya? BlackBerry, kemudian Nokia. Ya. Nokia itu ketika dia settle dengan produk-produk telepon selulernya zaman dulu gitu kan, tidak mau ikuti perkembangan zaman, diserang sama Android dan smartphone yang lainnya, habis dia. BlackBerry juga gitu, ketika dia bangga dengan BlackBerry Messenger-nya, tidak mau berubah dan tidak mau melakukan proses riset development, ya. Muncul Android dengan berbagai macam fitur sosial medianya, BlackBerry Messenger tenggelam. Ya. Itu contoh-contoh real yang sudah kita lewati ya, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sudut pandang kekuasaan itu bisa dilihat dari hal yang sifatnya sederhana, tapi bisa dilihat dari hal yang sifatnya kompleks gitu kan. Ketenangan itu akan memberikan dampak buruk pada jangka panjang. Tapi leader, dia tidak ingin duduk tenang. Dia terus melakukan proses perbaikan, perubahan terus menerus gitu kan. Kaizen, ada teori Kaizen, perubahan terus menerus. Ya. Kemudian ada perbedaan dalam pola pikir. Ya. Manajer lebih fokus pada tugas analisis dan mencari sebuah solusi yang terbaik. Perhatian hanya pada sebuah keputusan dari segi benar atau salah. Tidak bisa mentolerir wilayah abu-abu. Ya. Saudara, kalau leader menekankan pada aspek intuisi dan menghadapi pekerjaannya sebagai pemimpin. Ada berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Fokus pada pencarian terobosan baru. Ya. Kalau yang satu stuck dengan prosedur yang sudah ada, gitu kan, benar atau salah, gitu kan. Tapi kalau leader, justru yang abu-abu ini, gimana caranya bisa jelas, gitu. Abu-abu itu ketika dilakukan terobosan, apakah menjadi putih atau jadi hitam, gitu kan. Nah, proses pencarian terobosan baru itu kan ketika ada hal yang sifatnya abu-abu. Wah, ini kayaknya nggak bisa deh. Kesimpulan awal gitu. Ketika dilakukan ternyata bisa, ya jadi putih gitu. Dan itu jadi kebijakan. Ya, saya kira itu.